amali ahli jannah, ditetapkan apa? Dia mengamalkan dengan amalan ahli surga, fayadkhuluha, ia masuk surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita akan bahas hadisnya dari perawi sampai habis. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Kita bahas dulu siapa ini Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Jadi saya ulangin, Abi Abdurrahman Abdullah bin, abahnya Abdurrahman. Siapa namanya? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau Abdullah bin Mas'ud aslama bi Makkah qadiman. Beliau masuk Islam di Mekah, termasuk orang yang pendahulu, orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang awal daripada masuk Islam. Dikatakan di sini bahwa beliau orang yang keenam daripada yang masuk Islam. Masya Allah. Dan sebab keislaman Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi SAW melewatin Abdullah bin Mas'ud, yang mana Abdullah bin Mas'ud sedang mengembala kambing. Ini cerita beliau masuk Islam nih. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud masuk Islam? Ketika beliau sedang mengembala kambing, Nabi melewatinya. Ini Abdullah bin Mas'ud ini sedang memelihara kambingnya milik Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id. Maka ketika Nabi melewatin Abdullah bin Mas'ud, ditanya sama Nabi, "Ya gulam, hal indaka min labanin tusqina?" Wahai pemuda, kamu ada enggak susu bisa kami beri, ada kambing yang mempunyai susu yang bisa kami minum? Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ya, aku ada, tapi aku ini cuman orang yang dikasih amanah untuk menjaga kambing, bukan aku pemiliknya." Akhirnya udah, kata Nabi, "Ya udah kalau gitu ada enggak? Kamu punya enggak kambing yang belum dinikahin? Kambing yang belum dinikahin, yang belum punya susu." Ya, orang kalau udah nikah baru punya susunya baru ada, ntar punya anak. Ada enggak kambing yang belum dinikahin? Ada, kata Abdullah bin Mas'ud. Dikasih, didatangin kepada Nabi. Kambing perempuan. Ketika datang, kambing tadi diusap sama Nabi susunya. Yang tadi susunya enggak ada, jadi ada penuh. Tumpah itu susunya. Akhirnya minumlah, diwadahin, ditaruh di wadah susu tadi. Diminum oleh Nabi Muhammad. Enggak Nabi doang yang minum, dikasih ke Sayyidina Abu Bakar, sahabatnya beliau. Udah selesai minum, itu kambing yang ada susunya penuh tadi, dibilang begini sama Nabi. Iglis. Kembalilah. Susu yang tadi yang penuh jadi kempet lagi, kering lagi. Susu yang tadi penuh jadi kering lah, lagi. Dan ketika melihat peristiwa tersebut, Abdullah bin Mas'ud langsung masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan. Dapat hidayah. Ya, ada juga yang ngelihat kejadian keistimewaan tapi nggak dapat hidayah, nggak masuk Islam. Yang dibilang sihir lah, dibilangin lah. Itulah kalau cahaya hidayah tadi dapat langsung kebuka. Masuk Islam, itu cerita beliau daripada masuk Islam. Yang mana beliau ini kulitnya sawo matang. Abdullah bin Mas'ud kulitnya sawo matang, itu manis lah. Terus kurus, nggak gemuk. Kemudian beliau juga nggak tinggi, kecil. Kurang lebih tingginya dhira, ya tinggi kecil, dhira 1 meter lah, 1 meter lebih lah. Pendek ya. Kakinya kecil. Suatu saat beliau ngambil kayu siwak di pohon. Orang dulu tuh kalau ngambil siwak ya di pohon langsung. Pas lagi ngambil siwak di pohon, ada angin kencang. Mungkin susah atau rantingnya ke mana? Ke bawah. Sahabat-sahabat, orang-orang yang ada di sekitar pada waktu itu ngetawain Abdullah bin Mas'ud, diketawain, gitu. Abdullah bin Mas'ud nggak bisa, susah banget ambil siwak. Akhirnya, fadhahikal qawm, orang-orang yang sekitar ngetawain dia.
Maka di situ ada Nabi. Nabi ditegur, kalian kenapa ketawa? Ketawa kenapa kalian? Faqalu ya Rasulullah min diggati sagi, ya Rasul, itu loh kakinya Abdullah bin Mas'ud kecil. Susah dia ngambil siwak, diketawain sama orang-orang. Maka kata Nabi, faqala walladzi nafsi biyadihi lahum fil mizan athqal min Uhud. Demi zatku, jiwaku yang ada di genggaman Allah, kata Nabi Muhammad. Sesungguhnya kaki kedua Abdullah bin Mas'ud ini yang kecil ini lebih berat timbangannya dengan gunung Uhud nanti di surga. Di hari kiamat kalau ditimbang di mizan, gunung Uhud, tahu gunung Uhud enggak? Gunung Uhud batu semuanya, besar gunung Uhud. Gunung yang mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi. Itu kalau ditimbang sama kedua kakinya Abdullah bin Mas'ud yang kecil, itu beratan amalnya daripada kakinya Abdullah bin. Jadi jangan pernah kita ngeremehin orang-orang yang kecil, orang-orang yang kekurangan fisiknya. Jangan pernah ente remehin. Belum tentu amalnya dia atau dia dicintai oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Diam langsung semuanya. Ini bukan orang sembarangan kalau Nabi ngomong kayak gini. Wa kana radhiyallahu ta'ala, dan ada Abdullah bin Mas'ud sahibus sirril Mustafa. Dijulukin di sini sahibus sir, yang memiliki sirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sir itu rahasia, yang mempunyai rahasianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi orang bisa bangga jalan dengan yang punya kekuasaan, yang punya kekayaan. Kenapa tahu rahasia-rahasianya? Belum tentu yang ente banggain tadi yang di dunia nolongin ente di akhirat. Tapi kalau yang dijadiin sir, yang memegang rahasia Nabi, wah ini luar biasa. Sayyidul Kaunain, pemimpin di dunia dan pemimpin di ini, beliau dijulukin Abdullah bin Mas'ud sahibus sir Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pemilik rahasia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau kalau berjalan di depannya Nabi, disuruh Nabi jalan di depan pakai tongkat. Beliau jalan pakai tongkat, disuruh depan duluan. Wa yuqitu idza nama, dan beliau juga yang suka membangunkan Nabi kalau Nabi tidur. Yang dibangunin siapa? Nabi, Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, beliau juga yang selalu memakaikan sandalnya Nabi. Idza qama, kalau Nabi lagi berdiri, dari duduk mau berdiri, beliau siapin sandalnya. Nah, ini juga ente, berlaku kepada ente. Punya gurunya Ustaz Dani, misalnya Ustaz Dani mau berdiri pakai sandal pakein. Hakata. Ini guru pakai sandal sendiri, malah sandalnya hilang. La ilaha illallah, pengen berkah, pengen hikmat. Emang kelihatan zahirnya hikmat, kayak kita hina, kayak babu, kayak budak. Wallahi lebih daripada itu. Itu jangan mandang dengan pandangan manusia. Lihat sahabat Abdullah bin Mas'ud gimana sama Rasulullah. Nyontoin pada kita. Sendalnya dipakein. Kalau Nabi duduk berarti sendalnya dipegang. Berarti sendal Rasulullah dipegang, bukan dipegang. Yang mana beliau ini terkenal lagi apa? Yang suka pakai baju-baju yang bagus. Dan suka memakai wangi-wangian yang enak. Semata-mata apa? Karena menghormatin sendalnya Nabi. Beliau pakai baju bagus, beliau pakai wangi-wangian, semata-mata menghormatin sendalnya Nabi. Sendal yang buat tempat injek tanah, buat nginjek kotoran. Tapi yang pakai sendalnya Nabi, beliau hormatin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sendalnya Nabi ya luar biasa. Ya kan, ini Isra wal Mi'raj nih kan, ntar lagi. Tahu mungkin antum sejarahnya kan? Ketika Rasulullah Mi'raj sampai ke Sidratil Muntaha, pas mau ketemu sama Allah, malaikat Jibril udah enggak mampu. Enggak mampu, malaikat Jibril melangkah, ya Rasulullah, kalau seandainya aku melangkah satu langkah lagi aku terbakar. Akhirnya Rasulullah sendiri. Siapa yang ikut Nabi? Sendalnya. Sendal benda mati ikut berjumpa dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Makanya kita sendal ini dijadiin jimat, sendalnya Nabi dijadiin jimat. Ada apa tuh? Na'alai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada tuh, mana ada yang pakai enggak?
Nah, kopiah yang ada gambar sendalnya itu bagus, nggak apa-apa. Ta'zim sama sendalnya Nabi, kita tawasul, tabarruk sama sendalnya Nabi. Kenapa? Sendalnya Nabi ngalahin maghamnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril nggak bisa, tapi sendalnya Nabi benda mati gara-gara nempel sama Rasulullah. Nempel sama Nabi, tembus, bisa ketemu sama wa antum juga begitu. Pengen cepat naik derajatnya, jangan jauh sama Nabi Muhammad. Jangan jauh sama Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Ya. Fa innahu kana yahmiluhuma idza jalasan, dan beliau juga yang membawakan sandal kalau Rasulullah duduk, beliau yang bawain sandalnya, diamanin. Wa hakadha, begitu juga antum sama guru antum. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Nabi sangat memuliakan Abdullah bin Mas'ud. Nabi dekat dengan beliau dan Nabi enggak pernah menghalangin beliau untuk dekat. Selalu dekat sama Nabi. Oleh karena itu beliau dibilang di sini katsirat dukhul alaihi sallallahu alaihi wasallam, banyak ketemu sama Nabi. Abdullah bin Mas'ud ini banyak ketemu sama Nabi. Bahkan beliau berkata, "Wallahi alladzi la ilaha ghairuh, ma nazalat ayatun min kitabillah ta'ala illa wa ana a'lam aina nuzilat wa fima nuzilat walau a'lam anna ahadan a'lam bi kitabillah minni tanaluhul mataya la ataituh." Demi Allah, demi zat Tuhan yang tiada Tuhan selainnya, tidaklah turun daripada satu ayat Al-Quran kecuali aku tahu itu ayat Al-Quran di mana diturunkan dan tentang apa ayat itu diturunkan. Seandainya aku tahu kalau ada orang selain daripada aku lebih paham mengenai ayat Al-Quran tersebut, pasti aku datangin. Saking beliau selalu bersama Nabi Muhammad, jadi tahu ayat Al-Quran ini turun di mana, untuk apa ayat ini, tentang siapa. Bahkan kata beliau, seandainya aku tahu ini ayat tentang apa, orang-orang lebih mengetahui tentang ayat Al-Quran, pasti aku akan datangin. Menunjukkan apa? Beliau alim, faqih. Ya, Masya Allah. Dan beliau ini, Abdullah bin Mas'ud ini, awwalu man jahara bil Quran minas sahabah. Pertama kali dari kalangan sahabat yang mengeraskan bacaan Al-Quran. Dan itu ketika turun ayat Ar-Rahman, turun surah Ar-Rahman, bersabda Nabi Muhammad, "May yakrauha ala Quraisy." Siapa yang mau bacain surah Ar-Rahman terhadap orang-orang Quraisy? Maka langsung spontan Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah. Tuh, lihat. Wah, antum juga begitu. Kalau ada guru nyuruh, siapa nih yang mau nolong, masang umbul-umbul? Saya ya guru, saya Ustaz. Wah, kata barokah tuh langsung. Ini main tunjuk-tunjukkan dulu, mau berkah, ngimpi. Kalau perlu sebelum disuruh inisiatif. Ini lihat, Abdullah bin Mas'ud sama Rasulullah gimana? Ana ya Rasulullah, tanpa memikirkan nanti dampaknya bagaimana, tanpa memikir, padahal beliau kecil. Gimana orang-orang Quraisy yang besar-besar? Ana ya Rasulullah, saya yang bakal bacakan Ar-Rahman di hadapan orang-orang Quraisy. Akhirnya pergilah Abdullah bin Mas'ud ke orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, melihat mereka lagi berkumpul di sekeliling Ka'bah. Udah ketemu orang-orang Quraisy, kafir Quraisy lagi di sekeliling Ka'bah, langsung nih Abdullah bin Mas'ud buka surah Ar-Rahman, baca dia. Ketika lagi baca, berdiri Abu Jahal. Abu Jahal musuhnya Nabi, ya enggak? Musuhnya Nabi, musuh gembongnya Nabi. Abu Jahal berdiri, itu Abdullah bin Mas'ud yang lagi baca surah Ar-Rahman tadi ditempeleng. Syagga udhunahu adamahu, sehingga robek dan berdarah kupingnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Akhirnya pergilah ini Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan aina utadma, air matanya keluar, kesakitan. Dan Nabi SAW mengetahui hal tersebut, Nabi sedih, sahabatnya diperlakukan seperti itu. Tak kalah pada waktu itu turunlah malaikat Jibril dalam keadaan tertawa. Ngelihat kejadian ini, Abdullah bin Mas'ud ditempeleng, ngaduk ke Rasulullah dan Rasulullah sedih. Malaikat Jibril turunnya
ketawa. Sehingga Nabi berkata, anta tadhak wa ibn Mas'ud yabki. Jibril, kamu ketawa, sedangkan sahabat Abdullah bin Mas'ud nangis. Akhirnya kata malaikat Jibril, sata'lam ya Rasulullah mimma adhak. Ya Rasulullah, kamu bakal mengetahui kenapa aku ketawa sekarang. Nanti kamu bakal ketawa sebab ketawaku ini. Akhirnya subhanallah, hari demi hari berjalan waktu, ketika terjadi perperangan Badar, Allah memberi pertolongan kepada kaum muslimin sehingga kemenangan dipegang oleh kaum muslimin. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud, yang mana beliau ikut perang Badar juga, untuk mengambil tombak. Ngambil tombak, cari musuh-musuh yang sekarat, yang mau mati tapi nggak mati. Sekarat, tahu sekarat kan? Cari musuh yang ada sekarat, bunuh aja. Pas lagi nyari musuh yang sedang sekarat, ketemu dengan Abu Jahal. Ketemu sama siapa? Abu Jahal lagi sekarat. Abu Jahal lagi, nah ini dia nih, ya enggak? Ini dia dulu yang napok gue dulu, ibarat kata kalau bahasa kita ya. Nah sekarat lo. Tapi karena Abdullah bin Mas'ud tahu nih Abu Jahal besar, kuat tenaganya, dia langsung naik ke atas dadanya. Pegang tombaknya, diarahin ke hidungnya, terus kemudian dipenggal itu kepala Abu Jahal. Udah dipenggal, ya dikatakannya udah dipenggal, kupingnya juga dipotong. Kupingnya dipotong, kepalanya dipenggal. Selesai, mati. Itu kuping sama kepala dijahit lagi, ditarik sama Abdullah bin Mas'ud, dibawa ke Nabi Muhammad. Depan Nabi, pas ngeliat ini, malaikat Jibril langsung ketawa lagi. Jibril turun, malaikat Jibril ketawa sambil ngomong apa? Kuping dibalas kuping, kepalanya bonus. Kuping dibalas kuping, kepalanya baru dari sini baru tahu sebab ketawanya beliau waktu itu. Pas waktu yang kemarin, sebelum perperangan Badar, Abdullah bin Mas'ud ditabok, darah, nangis, malaikat Jibril turun ketawa, sambil ditanya, Jibril kamu ketawa, sedangkan Abdullah bin Mas'ud nangis. Engkau bakal mengetahui ya Rasulullah sebab ketawaku ini, ternyata ini. Masya Allah, tuh ini juga hati-hati buat kalian yang punya hubungan sama manusia, yang pernah menzalimin, minta maaf, dibalas nanti ya. Sebelum meninggal minta maaf. Beliau Abdullah bin Mas'ud ini ketika zamannya Sayyidina Umar bin Khattab memimpin sebagai qadhi, gubernur lah kalau sekarang, di mana? Di Kufah. Jadi pemimpin itu juga nggak bisa dilihat dari zahir penampilan, walaupun kecil, kalau pinter hebat bisa jadi pemimpin. Jadi di Kufah di mana ya? Kufah daerah Irak, daerah Irak. Beliau memimpin jadi qadhi dan beliau yang menjadi tanggung jawab memegang Baitul Mal di zamannya Sayyidina Umar. Ketika sampai itu terjadi di zamannya Sayyidina Utsman, sampai di permulaan Sayyidina Utsman, beliau masih sampai jadi qadhi dan sampai ngurusin Baitul Mal. Ketika di zaman Sayyidina Utsman di permulaan, beliau sakit dan balik ke Madinah. Ketika di Madinah dijenguk oleh Sayyidina Utsman. Kata Sayyidina Utsman, apa yang kau keluhkan wahai Abdullah bin Mas'ud? Dzunubi, kata Abdullah bin Mas'ud, dosa-dosaku wahai khalifah Rasulullah. Aku keluhkan bukan sakitku, tapi yang dikatakan adalah dosa-dosaku. Padahal apa yang beliau kerjakan? Dosa apa? Enggak ada dosa orang kayak gini. Apalagi Ahlul Badar, udah diampunin. Terus apa yang kau mau apa? Kau mau apa? Yang aku mau adalah al-maghfirah, kata Abdullah bin Mas'ud. Aku kepengen ampunan dari Allah Subhanahu Ta'ala. Kata Sayyidina Utsman, mau enggak kamu aku panggilin dokter? Mau enggak aku panggilin dokter aja ya, kan kamu lagi sakit nih. Kata Abdullah bin Mas'ud, jangan. Dokter justru membuat aku sakit. Ya, kalau kita gimana? Mau, apalagi gratis. Tapi Abdullah bin Mas'ud mau dipanggilin dokter sama atasannya nggak mau. Kenapa? Dokter justru membuat aku sakit. Ya udah, kalau gitu kata Sayyidina Utsman, mau nggak kamu aku kasih
pemberian, kasih duit atau kasih apa. Enggak, udah aku nggak perlu, aku nggak butuh. Aku punya. Ya mungkin pemberianku ini bermanfaat buat anak-anakmu nanti sepeninggalanmu. Mereka bisa memanfaatkannya, pakai hasil dari pemberianku ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku nggak khawatir kepada anak-anakku. Aku nggak takut mereka fagar setelah aku mengajarkan kepada anak-anakku daripada membaca surah Waqiah yang mana dibaca setiap malam. Karena aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa man qara'a suratal Waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqah abadan. Barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, niscaya dia tidak akan ditimpa daripada faqah, kefakiran selama-lamanya. Ya malin nih. Jadi ditawarin sama Sayyidina Utsman, Abdullah bin Mas'ud, mau nggak aku kasih pemberian aja deh? Dokter nggak mau. Udah kasih duit aja deh. Aku nggak butuh duit. Nanti ini berguna duit buat anak-anakmu. Aku nggak khawatir kalau anak-anakku fagar, karena aku yakin anak-anakku sudah aku ajarin baca Waqiah setiap malam. Karena orang yang baca Waqiah, kata Rasulullah, yang baca surah Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan tertimpa kefakiran selama-lamanya. Fakir ini di bawah derajatnya miskin. Fakir, dia orang fakir itu buat memenuhi diri sendiri nggak cukup. Kalau miskin masih cukup walaupun kurang. Nah orang yang baca Waqiah yang istiqomah setiap malam nggak bakal timpa kefakiran. Amalin tuh. Gobiltul ijazah, gobiltul nikah, itu nikah. Gobiltul ijazah. Jadi amal ini Waqiah, baca surah Al-Waqiah ini mujarrab ya. Kalau salaf kita biasa, Beb kalau habis asar gimana? Enggak apa-apa. Beb tiap malam bagus. Beb habis sholat, siap sholat bagus, enggak apa-apa. Ya. Tapi dites, nanti itu jangan-jangan habis baca Waqiah makin pelit. Udah deh. Jangan, makin loman, kayin, perhatiin orang tuanya, perhatiin keluarganya, utangnya dibayarin. Ya. Niat yang baik, insya Allah akan cukupin. Dan beliau melihatkan hadis sebanyak 840 hadis. Ada yang mengatakan 800 hadis, ada yang mengatakan 840 hadis. Dan beliau meninggal di Madinah tahun daripada 33 Hijriah. Dan beliau juga waktu itu umurnya 60 tahun. Umur beliau 60 tahun dan beliau dimakamkan di Baqi. Wa ruwiya annahu khallafa 60,000 dinar siwa raqiq wal masyah rahmatullah. Diriwayatkan beliau meninggalkan meninggalkan uang 60,000 dinar. 60,000 dinar, 60,000 dinar. Beda lagi belum lagi hewan ternaknya, belum lagi budaknya. Masya Allah tuh baca Waqiah tuh. Baca Waqiah yang benar. Baca yang benar, jangan niat pengen kaya. Baca udah Waqiah. Yang penting itu cukup serba mau makan mau beli rumah mau beli apa aja cukup. Enak apa enggak? Enak. Oh, kata Ustaz Dani, udah sensor deh, jangan deh. Nanti anak di demo sama ibu-ibu, jangan. Lagi puasa nih Ustaz, jangan sana. Masya Allah. Diamalin tuh Waqiah ya. Gala berkata nih Abdullah bin Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami yaitu Rasulullah, wa huwa shadiqu, dialah yang jujur, al-ati bisidq, yang datang dengan kebenaran. As-shadiq al-ati bisidq, yang datang dengan kebenaran. Al-masduq, yang dibenarkan. Apa al-masduq? Alladhi yusaddiquhu Allah Ta'ala fi da'wahu risalah bidharil mu'jizat ala yadayhi wa yusaddiqu khalq fima yaqul. Al-masduq, yang dibenarkan maksudnya apa? Yang Allah benarkan, Allah membenarkan Nabi Muhammad di dalam dakwahnya, dalam risalahnya, dengan menampakkan mukjizat-mukjizat di tangannya Nabi. Dan Allah membuat makhluk-makhluk itu percaya terhadap Nabi, apa yang Nabi ucapkan. Alladzi ya'tihi Jibril bisidq, yang juga al-masduq ini juga artinya
yang Allah datangkan kepada Nabi malaikat Jibril dengan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummih wallahu a'lam bis. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan. Nah, itu lembaran yang dibagi jangan dibuang, jangan ditaruh sembarangan. Ya, disimpan. Itu disimpan terus dibaca, kalau perlu dihafalin. Ya kali-kali kita kan jadi bangga nanti pas ngadep Nabi, ya Rasulullah, aku hafal hadis Arba'in Nawawi nomor 4. Senang Nabi. Nabi nggak senang, ya Rasulullah aku punya pabrik. Belum tentu senang Nabi. Ya Rasulullah, hartaku sekian, belum tentu. Nabi kalau nanti ngomong, ya Rasulullah aku hafal hadismu, walaupun satu hadis, Nabi senang. Hafalin. Itu nanti bakal jadi penerang di kuburan kita nanti. Ya. Ini sebelum kita tutup, kita doain. Ada yang lagi sakit di sini, siapa tadi? Anak santrinya Daku ya, Darul Quran Sukabumi, Ustaz Arif. Itu lagi pada sakit, kita doain mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan, sehat walafiat. Ya, ada juga di sini yang minta doa untuk kesembuhan Badriyah bin Sanusi. Kemudian juga titip doa untuk kesembuhan orang